Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Gak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan update saham MIDI. Nah, teman-teman lihat nggak video yang saya upload 2 minggu yang lalu? Nah, ini saya bahas khusus tentang MIDI yang mau stock split. Nah, saya sebenarnya udah tektokan sih berkali-kali keluar masuk di saham MIDI ini karena dia mau stock split, dan saya udah keluar masuk dan udah cuan beberapa kali di saham MIDI ya. Mungkin saya lupa, kadang sehari itu bisa 2 kali 3 kali saya masuk di saham MIDI. Cuman ya ini kebetulan ini nah, besok Senin itu adalah hari H-nya, teman-teman ya, hari H stock split. Nah, kalau waktu lalu kita cuman tektokan atau istilahnya scalpingan di saham MIDI, dan besok hari Senin tanggal 6 itu adalah hari H-nya stock split beneran. Nah, ini udah stock split, dan kalau kita lihat teman-teman ya, saya masih sisa sedikit saham MIDI, dan seperti ini ya bentuknya. Ini stok 1/10, jadi istilahnya nggak cuan lah segini. Ini cuman istilahnya itu harga yang di sekuritas sudah dibagi ya, tapi di market itu belum diupdate, jadi cuannya kelihatannya gede ya, padahal ini enggak juga, masih floating loss nih malah. Nah, kita lihat nih gimana istilahnya itu strategi ya, atau apa yang harus kita lakukan nanti di hari Senin. Coba kita akan lihat saham yang stock split yang lalu-lalu tentunya ya, yang udah berjalan sebelum MIDI ini. Nah, yang terakhir kalau nggak salah adalah Bayan, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, apakah MIDI ini berpotensi menarik nih besok di hari Senin. Karena besok hari Senin itu harganya udah dibagi 10. Berarti nanti open di Rp420, teman-teman. Nah, kalau sekarang 4.000 dibagi 10 jadi 420, mantap ya. Harganya jadi kelihatannya murah, tapi ya sebenarnya enggak. Karena kalau kita punya 10 lot, jadi 100 lot. Kalau kita punya 1 lot, jadi 10 lot. Jadi tinggal dikali lotnya, tapi harganya dibagi lah. Seperti ini nama stock split. Nah, kita lihat yang terakhir adalah Bayan, teman-teman. Nah, Bayan ini saya ikut juga di stock split. Nah, waktu stock split itu saya ikut. Nah, stock splitnya Bayan tuh di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Di tanggal 2 Desember nih di candle ini, dan saya udah ngumpulin barang dari sini. Ya, udah ngumpulin barang dari sini. Dan waktu stock split harganya terus naik kalau Bayan, ya. Bayan terus naik. Jadi istilahnya saya dapat untung lumayan gede di Bayan ini, kalau nggak salah mungkin sekitar 7 atau 8%. Lumayan lah ya. Lumayan, tapi saya nggak nunggu sampai atas kok. Saya cuman jual di hari pertama stock split. Yang pasti di Bayan ini di hari pertama stock split sahamnya hijau. Terus yang lebih lama lagi adalah saham dari SMDR. Nah, kalau SMDR ini kelihatannya pas waktu stock split itu hijau terus merah. Nah, ini kan di sini stok waktu perdagangan terakhir di harga lama, terus di sini udah harga baru. Ini open gap atas ya, dari 452 langsung open gap di 456 terus naik. Nah, tapi hari berikutnya merah. Terus besoknya lagi merah lagi, terus di hari ketiganya setelah stock split baru hijau. Nah, kalau di SMDR ini saya juga cuan juga di hari pertama, teman-teman ya. Lumayan ya, di hari pertama kita copet dapat sekitar 3-4% juga lumayan. Dan ada sebagian teman-teman yang dia masih hold ya, karena pengen kayak Bayan gitu ya.
naik 3 hari, tapi dia nggak kayak Bayan, malah SMDR ini turun, dan mereka AVG di hari kedua, di hari ketiganya juga cuan. Jadi untuk pas stock split ini sebenarnya menarik teman-teman, karena psikologis para trader itu akan menganggap saham itu jadi kelihatan murah, padahal sih enggak ya, cuman dibagi. Nah, lebih lama lagi SMDR, Bayan, SMDR, terus apa ya yang lebih lama lagi ya, BBCA maybe. Ini agak lama nih kayaknya. Udah lama guys kalau BBCA guys. Nah, BBCA itu waktu itu saya beli terakhir di harga 29.000 kurus. Nah, itu terakhir saya beli BBCA. Dan setelah ini setelah stock split saya jual, udah nggak pernah beli lagi BBCA. Ini jujur aja teman-teman. Jadi terakhir saya beli BBCA itu di sini. Nah, di sekitar ini nih. Di sekitar September atau Oktober 2021. Nah, ini saya beli BBCA cuman di sini. Dan sampai ke sini 2022 tuh saya belas nggak beli BBCA gitu. Nah, kalau BBCA itu juga lumayan teman-teman. Nah, ini kan menjelang stock split di sini, sahamnya digantungin terus ya, gantung terus di sini stock split teman-teman. Udah stock split, fix stock split, harga sahamnya naik, dan di sini pas hari stock splitnya itu BBCA sempat fallnya itu triliunan dan wah gila banget. IHSG bullish banget. Nah, di sini sempat ke 8250, opennya di harga 7.400, dan saya juga udah jual BBCA itu di stock split ini doang. Habis itu udah nggak ngikutin lagi sampai sekarang gitu, udah setahun lebih nggak beli BBCA. Oke, terus yang lebih lama lagi itu stock split dari MTDL. MTDL ini juga stock split teman-teman. Nah, Metro Data ini juga stock split belum lama ini. Ya udah lama sih, 2021 juga hampir sama kayak BBCA ya. Nah, kalau di SMDR ini, MDTL ini kita lihat hari stock splitnya juga naik sih guys. Nah, hijau ya, kalau ini sehari setelah stock split baru hijau. Tapi di hari pas stock splitnya juga di bawah naik juga sih, jadi masih aman juga. Terus Akra. Nah, Akra ini juga stock split. Akra ini juga stock split. Di mana ya? Kalau nggak salah di sini nih stock splitnya. Nah, ini guys. Nah, ini. Nah, pas stock split di sini guys hijau ya. Di hari pertama stock splitnya hijau, atau di sini ya, pokoknya hijau. Tapi kalau Akra ini malah justru dibanting dulu. Setelah stock split dibanting dulu baru diangkat naik lumayan gila. Oke, kita balik bahas ke MIDI. Kalau kita lihat saham-saham yang udah stock split sebelumnya itu kelihatannya bagus lah ya. Kelihatannya bagus, sahamnya habis stock split, walaupun kalau yang kecuali si Akra itu dibawa turun dulu baru naik, tapi yang lain overall naik lah ya setelah stock split. Nah, bagaimana dengan MIDI? Nah, MIDI ini ada yang komen seperti ini, ada teman yang bilang, wah bang itu dipasang overnya gede banget nih. Oh segini, 2.000, 1.000, 14.000, 22.000. Ini kalau udah di stock split, ini bisa jadi berapa lot nih? 2 juta lot kayaknya, hitung gimana sih? Saya itu kalau suruh ngitung itu suka susah ya. 22919 dikali 10 lah ya. Boh, jadi 200 lotan, guys. 200.000 lot. Nah, ini karena MIDI ini nggak kurang liquid ya. Jadi kalau segitu kan udah gede banget ya, 22.000 lot. Nah, ini gimana? Pada takut teman-teman ya. Takut nih, wow, dipasang segitu gedenya. Justru kalau misalnya ada top buyer yang punya barang seperti ini ya, yang masang offer seperti ini kan otomatis mereka punya barangnya. Betul ya? Kalau masang bid berarti kan mereka punya duitnya. Kalau masang offer berarti dia udah punya barangnya. Dan kalau orang yang udah punya barang itu pasti akan ngejual. Benar ya? Benar, Mas harus berpikir out of the box ya. Nah, kalau dia punya mau ngejual barangnya dengan jumlah yang segede ini, kan berarti dia nggak bisa langsung jualan. Berarti harusnya si MIDI ini masih bisa naik ya, karena mereka mau jualan. Kalau mereka langsung ngeguyur ini nggak bakal bisa nampung 22.000 lot ini. Coba kalau dihaki sampai ARB pun dia cuman kejual nggak ada 10%. Dia punya banyak lagi di sini. Jadi istilahnya harus dinaikin dulu tinggi baru dia bisa jualan teman-teman. Makanya dia stock split. Nah, di stock split harga sahamnya terus murah, dibawa naik lagi tinggi, ya kan? Para investor retail pada tertarik beli, nah baru mereka bisa jualan. Kalau feeling saya seperti itu teman-teman ya. Jadi MIDI ini bisa berpotensi mirip kayak Bayan. Nah, tapi ini baru istilahnya itu prediksi saya aja. Saya cuman punya sedikit guys. Cuman punya 10 lot aja si di MIDI, dan itu posisinya juga floating loss. Jadi istilahnya
untuk MIDI ini berpotensi, tapi Mas Bro harus istilahnya hati-hati tanda kutip, karena MIDI ini juga udah PBV-nya udah 6 kali. Kalau dia naik lagi ya mungkin kayak Bayan, tapi untuk Bayan kan dia masih ada dividen. Kalau MIDI kan dia kayaknya sih nggak ada dividen ya si MIDI ya. MIDI kalau Akra tuh ada dividen ya, makanya habis stock split dia naik. Oh, MIDI ada guys ya dividennya. Cuman ya nggak tahu nih, saya juga nggak pernah ngikutin MIDI karena agak liquid, dan saya juga baru masuk MIDI setelah ada berita stock split doang. Oke Mas Bro ya, berpotensi sih. Kalau menurut saya sih untuk targetnya udah saya sampaikan di video rekom kemarin, yaitu targetnya di 5.000, atau kalau stock split berarti di 500. Nah coba kita akan lihat besok hari Senin apakah MIDI bisa hit ke 500. Nah kita lihat aja Mas Bro ya. Nice, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.